Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sehat, amin. Kita bersyukur sore hari ini kita boleh datang, kita boleh masuk dalam rumahnya Tuhan dalam kondisi sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita datang, kita nyatakan kerinduan kita sama Tuhan sore hari ini. Sungguh kami bersyukur Bapa, sebab Engkau Allah yang baik. Kau Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami Tuhan. Sampai sore hari ini pun kami boleh masuk dalam rumah-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu yang begitu luar biasa buat setiap kami. Sore hari ini Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi pujian penyembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu, kami percaya setiap ada pemulihan yang akan dinyatakan. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Setiap musim demi musim kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau
Sebab kami tahu lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Mari saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri, dan kita mau lebih lagi nyatakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Tuhan, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, setiap kebaikan-Mu Tuhan yang Kau boleh nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari engkau yang bersyukur, engkau boleh angkat tanganmu dan nyatakan, sebab lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, sebab tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Yesus Tuhan, haleluya. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Jesus, we love You Lord. Oh Tuhan Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau selamanya Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, ini hidup kami, ini persembahan kami Tuhan, ini dari hati kami, ini mazmur kami Yesus. Oh Tuhan Yesus, haleluya.
benar Tuhan. Kau Allah yang baik, sangat baik, bahkan teramat baik buat kami Yesus. Kami tahu pengorbananmu begitu besar buat kami Tuhan. Dengan apa kami boleh membalas cinta kasih-Mu Yesus? Selain kami menyenangkan Engkau, selain kami beri pujian penyembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Haleluya. Mari angkat setiap mazmur-Mu Bapak Ibu Saudara. Mari angkat setiap pujian-Mu. Mari nyatakan kerinduan-Mu kepada Tuhan sore hari ini. Bapa, ini kami Tuhan. Ini kami jemaat-Mu Yesus. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan yang Engkau nyatakan buat kami Tuhan. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Mari nyatakan dengan apa? Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Yes, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, karena kami tahu Kau melihat kami, hati seorang penyembah yang benar dan setia Tuhan. Sore hari ini kami nyatakan Kau beracara di tengah-tengah kami Tuhan, dan Kau memberkati setiap kami Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau lebih lagi tinggikan nama Yesus. Tapi sebelumnya kita mau tepuk kanan kiri kita. Yuk sukacita masuk dalam rumahnya Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur. Kita mau bersuka oleh karena Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besar
lebih lagi meninggikan nama Tuhan, biar kita mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari rasakan Bapak Ibu Saudara, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Mari nyatakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dan saatnya kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk kita menerima taburan firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita pasti mengasihi Tuhan Yesus. Kita datang ke tempat ini, itu bukti cinta kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita menyatakan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Benarkah Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan? Mari datang dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwaku, katakan lebih lagi. Kasih Engkau Yesus.
untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sebab sesungguhnya kami telah dibayar dengan harga yang demikian mahal. Kami telah dibayar dengan lunas. Sehingga hidup kami sesungguhnya bukanlah milik kami lagi, tetapi milik Engkau Tuhan. Oleh karena itu, sesungguhnya untuk apa kami hidup, kalau bukan untuk menyenangkan hatinya Tuhan, kalau bukan untuk melayani Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami kerjakan malam hari ini sungguh-sungguh menyenangkan hatinya Tuhan, berkenan bagi Tuhan. Urapi hamba dalam segala kekurangan keterbatasan hamba. Biarlah apa yang hamba sampaikan sungguh berasal dari Tuhan. Hati Tuhan disenangkan, semangat dimampukan untuk menangkap, dimampukan untuk mengerti. Di atas segalanya Tuhan dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, kami rindu mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Mampukan kami agar kami bisa menangkap dengan baik dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Bisa dikondisikan supaya tidak feedback. Aman? Masih. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Iya, sambil menunggu ini 2 minggu kita sudah pindah ke ruangan ini dan sampai hari ini kita masih belum menemukan setting ruangan yang pas gitu ya. Karena setiap ruangan itu kan punya akustik ruangan. Ya, artinya ruangan ini bisa menimbulkan gema, umpan balik, begitu yang berdampak pada ini, sound system ini. Jadi minggu lalu kita pakai speaker yang kecil, hasilnya kurang memuaskan. Kita pakai speaker yang besar, juga belum ketemu ya. Jadi ini tim perlengkapan sedang mencari tahu yang terbaik seperti apa. Tapi semoga tidak mengurangi kesungguhan kita dalam beribadah. Amin. Ini bisa dikecilkan saja. Ini jarak segini, suara saya masih keras sekali. Ya, segini cukup. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kita di bulan ini mengenai love God, love people, atau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, posisinya tepat di belakang kepala saya, jadi saya pakai alat bantu handphone saya. Nanti kalau misalkan yang saya sampaikan tidak sinkron dengan yang di belakang, tolong saya dikasih tahu. Ya, mungkin ini tidak pas ya, atau kurang satu slide saya diinfo ya. Nah, hari ini saya akan membahas subtema kasih yang nyata. Kita belajar bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, tapi lebih pokoknya, pokok pembahasan hari ini adalah kasih yang nyata. Kita buka ayat emas kita 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. Belum terdetek ini. Oke. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 2 minggu yang lalu di pembukaan saya sudah terangkan mengenai kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Minggu lalu Mas Nunus juga sudah sampaikan kurang lebihnya bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu seperti dua sisi mata uang koin yang tidak mungkin bisa terpisahkan. Kalau kita mengaku mengasihi Allah, kata Rasul Yohanes, maka itu terbukti dengan cara kita mengasihi saudara-saudara kita. Kalau kita bilang saya mengasihi anak-anak Allah, maka kita seharusnya mengasihi Allah dan menuruti perintahnya. Kata Rasul Yohanes, kita akan dapati dalam surat 1 Yohanes ini, bagaimana beliau itu berulang-ulang menegaskan hal ini. Tapi sebenarnya konteks surat 1 Yohanes itu apa? Sebenarnya persoalan utama dalam 1 Yohanes itu adalah adanya ajaran palsu, ajaran sesat yang berkembang pada waktu itu.
Ajaran palsu apa lagi ya? Rasa-rasanya pada jemaat mula-mula ajaran palsu itu silih berganti. Kita dapati di surat Galatia, bagaimana iman itu harus disambung, harus digabung dengan melakukan hukum Taurat katanya. Sebagai dasar keselamatan. Maka Rasul Paulus memberikan klarifikasi. Ya, di Kolose pun ada mengenai yang berkajang kepada penglihatan-penglihatan, berkajang kepada roh-roh nenek moyang, pada malaikat-malaikat. Itu pun pada akhirnya Rasul Paulus harus mengklarifikasi. Kali ini Rasul Yohanes yang menghadapi ajaran sesat ini. Jemaat mendapatkan ajaran sesat yang kira-kira bunyinya kurang lebih seperti ini. Bahwa cukup iman saja. Cukup iman saja. Jadi ini mungkin kalau hari-hari ini hyper grace. Yang penting percaya sama Yesus, kita punya kasih karunia, nggak perlu hidup benar, nggak perlu hidup kudus, kita selamat. Hari-hari ini berkembang yang namanya hyper grace. Kasih karunia tapi akhirnya terlalu di-hyperkan, terlalu diutamakan. Tapi tidak ada perubahan hidup yang berarti. Nah sama pada waktu itu jemaat mendapatkan ajaran palsu bahwa cukup iman saja. Mentaati perintah Kristus, hidup kudus terpisah dari dosa dan dunia itu enggak perlu. Yang penting iman kita sama Yesus. Enggak perlu. Akibatnya jemaat mulai hidupnya seenak sendiri. Hidupnya enggak mau mendengarkan firman. Enggak mau diatur seturut firman. Pada akhirnya hidup jemaat itu hidupnya kacau. Enggak kudus ya, enggak menjaga kebenaran hidup. Dan tidak mau mengasihi. Mereka berpikir yang penting saya beriman saja. Bapak Ibu Saudara bisa temukan di ayat-ayat ini nanti. Silakan nanti dibaca. Bahwa kondisi jemaat, mereka berpikir iman saja cukup menyelamatkan saya. Saya pakai gambar seperti orang yang tertikam dari belakang. Kenapa? Kalau kita nggak menyadari kebenaran ini, maka kita seperti orang yang tertikam dari belakang. Kita pikir kita selamat, tapi kita binasa. Kenapa? Kita mengutamakan iman, tapi seperti kata Yakobus, iman kita kosong, iman kita mati. Kenapa? Perbuatannya nggak nyata. Imannya luar biasa, katanya oh Yesus. Pelayanan nggak berhenti, tapi perubahan hidupnya nggak kelihatan. Ya, yang sombong ya tetap aja sombong, yang fitnah ya tetap aja fitnah. Ya, yang judi ya tetap aja judi. Pokoknya hidupnya seperti yang dahulu. Tidak ada perubahan hidup, tidak ada pertobatan, nggak ada metanoia. Pada akhirnya yang diandalkan yang penting saya percaya sama Yesus. Hidup saya acak-acakan, Tuhan pasti mau terima saya. Oh Tuhan penuh kasih. Memang Tuhan penuh kasih. Tapi jangan lupa, Tuhan juga punya karakter adil. Dia punya karakter kudus. Hati-hati. Nah, oleh karena itu, ada beberapa orang yang akhirnya mulai meninggalkan Tuhan. Ketika Injil yang palsu ini, ajaran yang palsu ini masuk ke dalam jemaat, beberapa jemaat mulai merasa, kok aku jadi terlalu mudah ya melakukan dosa, enak kayaknya hidup dalam dosa, tinggal dalam dosa. Lalu mereka mulai goyah imannya, mereka tinggalkan Kristus. Nah keadaan ini membuat Rasul Yohanes merasa perlu untuk menulis surat 1 Yohanes ini. Situasi yang berkembang mengakibatkan jemaat abai terhadap hidup benar. Jemaat mengabaikan kekudusan. Jemaat mengabaikan kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada sesama. Jemaat mulai bersikap sekehendak hati karena jemaat merasa dirinya selamat oleh karena iman. Ini kondisi pada waktu itu. Bagaimana dengan hari ini? Ini kondisi jemaat pada waktu Rasul Yohanes menulis surat. Pertanyaannya bagaimana dengan hari-hari ini? Rasul Paulus pernah menuliskan kepada anak rohaninya Timotius. Kita baca ya. 2 Timotius 3 ayat 1-4. Ini adalah keadaan pada hari-hari terakhir. Dan kita melihat hal-hal ini mulai digenapi. Kita melihat hal-hal ini mulai terjadi. 2 Timotius pasal 3 ayat 1-4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dalam terjemahan bahasa Inggris, terrible times. Atau masa-masa yang buruk, yang sukar, yang buruk. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri.
Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini keadaan manusia akhir zaman. Dan saya merasakan hari-hari ini sudah digenapi. Hari-hari ini kita mendapati manusia itu mencintai dirinya sendiri. Egosentris. Anda tahu kata narsis dari mana asalnya? Narsis itu bentuk kecintaan berlebihan terhadap diri sendiri. Itu narsis. Hari-hari ini kata itu umum digunakan. Narsis banget gitu kan. Kesannya kata yang populer, lucu-lucuan saja. Tapi orang yang narsis adalah orang yang terjebak dalam mencintai diri sendiri. Menjadi hamba uang. Beberapa waktu yang lalu, saya nggak perlu sebut namanya ya. Tapi ada satu skema investasi yang katanya kalau kita tanam saham sekian, nanti setiap hari loh, kita dapat imbal balik sekian. Kita dapat keuntungan sekian. Setiap hari. Yang katanya, oh ini instrumen investasi menggunakan valuta asing. Wah, semacam saham tapi mainnya valuta asing. Atau forex, foreign exchange. Dan uniknya, banyak pendeta ikut. Banyak pendeta kena. Banyak pendeta stres. Kalau tanam duit banyak, ternyata bledas. Mencintai uang, membual, menyombongkan diri, pemfitnah. Gak usah jauh-jauh deh di sini. Siapa yang pernah merasakan difitnah, angkat tangan. Gak ada yang pernah. Bersyukur sekali hidup Anda. Yuk jujur, saya kan gak tanya masalahnya apa. Siapa yang pernah difitnah? Jujur, angkat tangan. Ya kan? Kita dikelilingi para pemfitnah. Parahnya lagi, jangan-jangan kita juga pemfitnah. Dijauhkan daripada kita. Sebenarnya apa sih fitnah itu? Apa fitnah? Katanya fitnah lebih kejam daripada fitness katanya. Kalau fitness bikin sehat, fitnah bikin sakit hati. Fitnah itu apa sih? Menyebarkan kabar bohong. Jari ini, katanya Mbak Dita itu, wah, Mbak Dita ternyata ngubangke duit loh. Makanya handphonenya gonta ganti misalkan. Oh itu fitnah. Gitu kan. Padahal Mbak Dita ternyata servisan handphone ternyata. Ya, makanya handphonenya gonta ganti. Itu fitnah. Hati-hati. Semoga kita tidak terjebak di dalamnya. Mereka berontak kepada orang tua, tidak tahu terima kasih. Anak-anak muda, saya berharap Anda tidak berontak pada orang tuamu. Seburuk-buruknya orang tua kita. Kita lahir dari rahim ibu kita. Walaupun bukan Kartini. Katanya ibu kita kan Kartini. Kita lahir dari ibu kita sendiri. Menjengkelkannya orang tua kita. Kita tetap harus menghormati. Sekalipun keadaannya, faktanya di dunia, rasa-rasanya sulit melihat orang tua semacam ini. Masa iya, kau harus mengasihi. Gak ada pilihan lain. Firman Tuhan untuk anak-anak, firman Tuhan terhadap hormat kepada orang tua itu final. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Titik, sudah. Nggak ada hormatilah ayah dan ibumu kalau mereka baik sama kamu. Kalau mereka menyayangi kamu. Kalau mereka enggak. Hormatilah ayah dan ibumu. Ya itu saja sudah. Tapi ingat juga bapak-bapak, firman Tuhan juga jelas. Bapak-bapak janganlah membangkitkan amarah anak-anakmu. Jadi di sini ada bapak-bapak, ada saya, ada Mas Iwan, ada Pak tiba-tiba saya plengan, Pak Ruli, ada Mas Ongki nanti calon bapak, ya
ada Mas Grendel calon bapak, ada Pak Daniel calon bapak, dan semua cowok-cowok di sini walaupun belum menikah Anda calon bapak nanti. Ingat baik-baik, anak-anak memang harus hormat sama kita, tapi kita pun jangan membangkitkan amarah anak-anak kita. Jangan sampai anak kita bilang, aku menyesal punya bapak kayak bapak ini. Loh, hati-hati. Jangan sampai itu terjadi dalam diri kita. Kondisi manusia akhir zaman tidak tahu mengasihi, gak peduli sama agama, gak mau berdamai, menjelekkan orang, gak bisa mengekang diri dan seterusnya. Bagian akhir dikatakan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini kondisi hari-hari ini. Hal yang sama yang dijumpai Rasul Yohanes pada waktu itu. Kondisi manusia akhir zaman, gak peduli lagi sama agama. Masalahnya begini loh. Benarkah ini mereka? Mereka itu orang ketiga jamak. Kalau orang kedua jamak itu kalian. Orang pertama jamak itu kita. Jangan-jangan bukan mereka, tapi kita. Ayat yang kelima dalam terjemahan sederhana Indonesia itu bilang begini, memang di depan orang mereka berlagak saleh, tapi mereka tidak sungguh-sungguh ingin mengenal Allah ataupun diubahkan oleh kuasanya. Jauhkanlah dirimu dari orang-orang seperti itu. Kalau hari-hari ini gereja dijauhi oleh orang-orang, hari-hari ini banyak orang tidak mau ke gereja, hari-hari ini banyak orang tawar hati dengan gereja, hari-hari ini banyak orang bahkan mungkin pahit hati dengan gereja. Jangan-jangan gereja itu isinya orang-orang kayak gini nih loh, berlagak saleh, tapi orang-orang yang di dalamnya itu tidak sungguh-sungguh ingin mengenal Allah, tidak sungguh-sungguh ingin hidupnya diubah oleh Allah. Begini saja sudah cukup. Jatuh bangun dalam dosa, wajar, masih manusia, ya toh, hidup dalam daging. Padahal Tuhan mau kita terus dibarui agar semakin serupa seperti Kristus. Itu Tuhan mau. Jadi jangan-jangan ini bukan mereka. Yang saya khawatirkan ini terjadi juga dalam diri kita. Seperti kondisi jemaat pada waktu itu. Berpikir bahwa iman saja cukup, lalu tidak menjaga hidup dengan baik, hidup kita acak-acakan, tidak menjaga kekudusan, dan parahnya tidak mau mengasihi. Karena berpikir iman saja cukup. Mari kita renungkan. Benarkah kita sudah sungguh-sungguh Kristen? Ini pertanyaan yang setiap hari dari hari ke hari harus muncul dalam pikiran kita. Benarkah saya sungguh-sungguh Kristen? Ini pertanyaan yang harus kita renungkan tiap hari. Sudahkah kita menyatakan kasih Allah? Dan sudah tepatkah kasih kita kepada Allah dan kepada sesama? Hari ini kita akan merenungkan ayat ini, 1 Yohanes 4 ayat 9. Dikatakan di sana demikian, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Kasih itu harus dinyatakan, Bapak Ibu Saudara. Kasih itu harus diwujudkan. Kasih itu harus ditunjukkan. Kasih itu harus dilakukan. Ada prakteknya. Sebagaimana Allah menyatakan kasihnya kepada kita. Dalam tulisan yang saya cetak tebal, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Bagaimana Allah menyatakan kasihnya di tengah-tengah kita? Dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kita yang harusnya mati jadi hidup. Karena Allah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk turun ke dunia. Allah menyatakan kasihnya. Allah menyatakan kasihnya. Dalam bahasa aslinya adalah panero. Panero itu adalah memunculkan, memanifestasikan, menyatakan, menunjukkan, mengekspresikan, itu panero. Jadi sebagaimana Allah sudah mengekspresikan kasihnya, sedemikian halnya orang-orang percaya harus menunjukkan, menyatakan kasih Allah. Nah ini indahnya kekristenan. Tuhan kita itu tidak hanya menyuruh, Nunus, kasihilah sesamamu. Oh enggak. Tuhan kita enggak cuma menyuruh Pak Ruli, kasihilah sesamamu. Tidak. Tuhan kita adalah yang mendemonstrasikan bagaimana caranya mengasihi.
Tuhan tidak sekedar bilang kasihlah sesamamu, oh tidak. Tapi He show me the way. Dia tunjukkan sama saya jalannya. Gimana caranya mengasihi? Aku menunjukkan kepadamu, aku menyatakan kepadamu, inilah cara mengasihi. Aku mengirim anakku yang tunggal yang paling kukasihi, turun ke dunia, mati supaya kamu yang harusnya mati, hidup. Kasihnya itu ditunjukkan, dinyatakan, didemonstrasikan lewat kehidupan siapa? Yesus Kristus. Bukan cuma teori yang dilakukan oleh Allah, yang dituntut oleh Allah, tapi Allah menunjukkan caranya. Oleh karena itu tugas kita sederhana sebenarnya. Bagaimana kita melihat keteladanan Kristus dan kita mengikutinya. Apa yang Yesus lakukan ketika orang-orang mencambuk dia, meludahi dia, memukul dia, menyalibkan dia. Apa yang Yesus katakan? Ampunilah mereka, sebab mereka gak tahu apa yang mereka berbuat. Bisakah kita bilang gitu sama orang-orang yang menyakiti hati kita? Tuhan ampunilah mereka Tuhan. Mereka gak tahu yang mereka berbuat. Bisa gak kita merasakan seperti itu? Bisa melakukan seperti itu? Kita harus menyatakan kasih kita. Allah sudah menunjukkan bahwa kasih itu harus dinyatakan. Maka kalau kita mengasihi harus dinyatakan. Pak Ruli mengasihi Fanya. Tunjukkan. Dengan memeluk Fanya. Dengan menggendong Fanya. Dengan mengutarakan. Nduk, Bapak tresno karo kowe. Bapak sayang sama kamu. Tunjukkan. Sama Denta. Kapan terakhir kali Pak Ruli bilang sama anak lanang ini? Le, Bapak sayang karo kowe. Kapan Denta terakhir kali bilang sama Bapak? Pak, aku bangga punya Bapak seperti panjenengan. Kapan? Kapan terakhir kali kita ini punya interaksi, menunjukkan kasih kepada keluarga kita? Kapan? Jangan-jangan kasih kita mulai dingin. Kita berpikir, yang penting dia tahu, saya mengasihi dia, itu cukup. Pak, Tuhan mau kita menyatakan kasih, Pak. Kita menunjukkan kasih. Kasih itu harus nyata, real, Pak. Bukan cuma konsep, tapi nyata. Ada wujudnya. Itu kasih. Nah, apa yang kita sudah lakukan kepada keluarga kita? Apa yang sudah kita lakukan sama orang-orang di sekeliling kita? Saudara seiman kita ini. Kasih apa yang sudah kita lakukan? Kalau saya bilang saya mengasihi Dito, saya harus menunjukkan, mengekspresikan itu sama Dito. Saya harus lakukan sesuatu untuk membuat Dito merasakan saya mengasihinya. Dito merasa nyaman dan aman ketika mendapati bahwa Om Daniel ini mengasihi saya. Dia memperhatikan saya. Harus ditangkap. Bukan cuma di batin. Misalkan Denta ini lagi menyimpan perasaan sama seorang perempuan. Udah besar ya Pak ya. Jadi umum kalau gitu, kok mulai deg-deg ser melihat perempuan. Ya dinyatakan. Resikonya kan paling ditolak ya. Aku sayang sama kamu. Aku ndai, oh ya sudah, permisi gitu ya. Selesai, tapi kan kita ngomong gitu kan. Mungkin itu juga yang dilakukan Pak Daniel sama Mbak Ase. Karena kalau saya nggak salah ingat, beliau berdua dulu teman satu sekolahan ya. Betul ya? Bener toh? Tapi kan gadoknya bukan di SMA kan. Nah mungkin ketika SMA sudah nyimpen perasaan mungkin Mbak Ase. Ya, cuman nggak berani diungkapkan. Ternyata Tuhan masih kasih kesempatan toh. Kalau enggak kan, waduh. Kayak yang di TikTok, di Instagram, datang ke pernikahan yang dicintainya, waduh, terus salaman, nangis gitu kan, dikasih backsound. Seharusnya aku yang di sana dampingimu. Lah nggak mau nyatakan, nggak mau ungkapkan. Gimana orang bisa tahu? Gimana anak kita bisa ngerti kita sayang sama mereka, kita nggak pernah menunjukkan kasihnya. Tapi tenang, aku sayang sama kamu. Loh iya, tapi aku perlu tahu ekspresi itu. Saya entah kenapa beberapa waktu belakangan ini, itu senang sama film India. Anda boleh percaya, boleh tidak.
Gara-gara apa? Nunus ya. Nunus itu gara-garanya ya. Enggak, awalnya saya waktu itu iseng ketika malam itu gini. Saya kan sambil ngelonin Niel ini, kadang-kadang itu nggak bisa tidur, pikiran tuh kemana-mana gitu ya, ngurus tugas kuliah, besok kerjaan harus ditoto ini, ngurusi panitia ini, panitia itu. Jadi kadang-kadang tuh, saya pengen segera ngantuk. Soalnya akhirnya saya tuh Netflix atau apa ya, saya setel, lalu random aja. Lalu tiba-tiba ada satu film. Apa asiknya nonton film nggak ada suaranya coba? Nggak ada suara. Saya nggak bisa setel suaranya. Kalau suaranya kenceng dikit, Niel merengek. Jadi ya nonton film itu mau itu tembak-tembakan, mau itu nyanyi joget-joget, buat saya sama saja. Ya, nggak ada suaranya. Film bisu. Yang penting ada teksnya, saya bisa ngerti. Tapi kok lama-lama loh, kok asik ya? Kok film India itu ternyata seru ya? Gitu kan. Berantemnya itu rodok lebay gitu kan. Pukul deng gitu, mentalnya sampai jauh banget. Di tengah-tengah berantem bisa joget-joget loh. Itu India, indahnya. Nah, coba nanti setelah ini WA sama saya, Mas filmnya apa? Tak kasih tahu judulnya gitu. Filmnya seru, walaupun saya nontonnya bisu, tapi tetap seru. Nah ada satu film yang saya barusan nonton gitu ya. Ini entah ini film India keberapa yang saya tonton, mungkin 3 atau 4. Gak percaya. Jadi aktor-aktor India saya mulai ngerti, dulu gak paham sih. Sanjay Dutt lah, siapa itu, lalu Hrithik Roshan. Kalau istri saya, kayaknya matanya sipit, tapi penggemar India dari SMP. Jadi mungkin virus ini dia kasih ke saya. Ya, jadi ternyata dia dari SMP itu penggemar film India. Kabhi Khushi Kabhie Gham nonton dia. Lalu apa? Dosek Musti Karuge apalah Mohenjo-daro atau apa itu ya. Mohenjo-daro itu kita peradaban itu ya. Bukan film ya. Nah, salah satu film yang saya tonton belakangan ini gini. Ini anak, ceritanya ini anak laki-laki. Ini diusir sama ibunya dari dia umur belasan tahun. 15 tahun dia terpisah dari ibunya. Suatu kali saat dia bisa kembali lagi ke rumahnya, tapi tetap dalam keadaan ibunya marah sama dia. Mereka berdebat sesuatu, akhirnya ibunya ngomong lagi, keluar dari rumahku. Si anak laki-laki ini ambil makanan, karena awalnya dia mau dijamu, tapi ketika dijamu makan sama ibunya, suasana menjadi kaku, kagok, lalu malah jadi muncul lagi kemarahan, ibunya keluar dari rumahku. Ini anak tidak langsung keluar, tapi dia ambil, jadi itu udah 15 tahun berlalu, jadi umurnya sudah 30-an ceritanya. Dia ambil beberapa makanan dalam piring, lalu dia makan di luar, dan dia sambil menangis dia makan. Lalu dia bilang begini, ketika itu teman perempuannya menghampiri tokoh utamanya dan bilang, jangan marah sama ibu, ayo masuk lagi. Dia sambil makan tapi sambil menangis, dia bilang gini, 15 tahun waktuku bersama ibuku dirampas. Harusnya setiap hari hal semacam ini, yaitu makan masakan ibunya. Ini aku rasakan, aku nikmati. Harusnya tiap hari aku bisa dempel sama ibuku tiap hari. Tapi 15 tahun dirampas dan apa yang ku dapatkan? Enggak ada apa-apa. Jadi ternyata ketika seseorang kehilangan kasih, kehilangan perhatian, kehilangan penerimaan, tawar hati. Bisa muncul banyak hal, dia bisa menjadi orang yang kasar, dia bisa menjadi orang yang jahat. Tapi sumber utamanya sebenarnya ada kehausan yang mendalam tentang kasih. Nah Allah kita sudah mendemonstrasikan, Allah kita sudah menunjukkan caranya mengasihi. Dan Allah mau kita menyatakan kasih kita. Jadi yang pertama kita pegang baik-baik. Mari kita menyatakan kasih, mendemonstrasikan kasih. Bukan cuma ngerti kasih itu apa, bukan cuma ngerti kasih itu bagaimana, tapi kita melakukan, kita menunjukkan kasih. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tunjukkan lewat perbuatan. Traktir makan kek. Ya. Sudah lama saya nggak ditraktir makan sama Mbak Dita. Nggak bercanda. Mbak Irma juga boleh. Pak Ruli juga boleh. Pak Ruli berkali-kali bilang, ayo Om Daniel mampir ke tempat saya. Belum sempat ya. Nanti kapan waktu kita mampir, nanti saya habiskan itu yang di pedangannya Pak Ruli. Mengasihi dengan perbuatan, traktir makan. Nilainya seberapa sih? Mbak
kasih juga saya masih ingat itu baksonya belum terwujud sampai sekarang gitu ya. Itu hal sederhana. Saya nggak minta Anda untuk traktir saya, enggak. Contoh saja ya, contoh. Nggak tenanan saya nagih, enggak. Tapi kalau ditenani ya puji Tuhan gitu ya. Itu contoh sederhana. Ya. Mijeti ya. Istri saya ini belakangan ini nggak saya minta atau langsung mijeti pio. Itu bukti bahwa dia mengasihi. Oh akhir bulan soalnya ya ternyata akhir bulan jadi ada maunya gitu ya. Tapi itu bentuk kasih yang diwujudkan. Bagaimana dengan kita? Mari kita melakukan kasih dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih atau agape itu konsep. Tapi mengasihi, agapao, itu tindakan. Kalau kasih itu abstrak, kalau mengasihi itu nyata. Nah, silakan. Anda ini masuk bagian yang mana? Orang yang pinter kasih, ngerti caranya kasih itu seperti apa, ngerti definisi kasih, konsep saja. Tapi ataukah kita menjadi orang yang pandai menyatakan, mengekspresikan kasih. Dengan kata lain, kita orang yang mau mengasihi. Kasih itu konsep, sifatnya abstrak. Tapi mengasihi itu jelas, ada tindakan, sifatnya nyata. Dan saya mengharap Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh mau mengasihi dengan tindakan. Yang kedua, kita mau menyatakan kasih kepada Allah. Yang pertama tadi kasih harus nyata. Kasih harus diwujudkan, harus dimunculkan. Yang kedua, mari kita mau menyatakan kasih kita ini kepada Allah. Kita buka ayatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Dua ayat ini serupa tapi tak sama. Ayatnya kembar, mirip, tapi agak sedikit lain. Gini, ini perintahnya. Apa perintahnya? Siapa mengasihi Allah harus mengasihi saudara-saudara. Inilah tanda-tanda orang yang mengasihi anak-anak Allah. Yaitu ketika kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Mirip-mirip, serupa, tapi tak sama. Yang satu bilang, barang siapa mengasihi Allah, harus mengasihi saudara-saudaranya. Yang satu bilang, kalau mengasihi anak-anak Allah, artinya dia pun mengasihi Allah dan menuruti perintahnya. Perintahnya apa? Perintahnya mengasihi Allah dan mengasihi saudara-saudaranya. Muter aja terus. Ini menunjukkan bahwa orang yang sungguh-sungguh mengenal dan tinggal di dalam Allah, dia mengasihi Allah, maka dia pasti juga mengasihi sesamanya, mengasihi saudara-saudaranya. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6 kita buka dulu. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga sampai 6 saya bacakan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan. Yang lahir dari Allah, dia pasti mengasihi dan mengenal Allah, kata 1 Yohanes pasal yang keempat. Dan di ayat ini diterangkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa orang-orang yang mengenal Allah pasti menuruti perintah-perintah. Orang yang sungguh-sungguh kenal Allah pasti dengan rela hati mengikuti perintah-perintah. Orang yang mengenal Allah menangkap betul bagaimana dirinya ini seharusnya tidak pantas dikasihi, tapi Allah pun tetap mengasihi dia, maka dari dalam hatinya akan terpancar keluar dorongan. Enggak perlu dipaksa, saya mau menuruti perintah-perintah Allah. Kenapa? Karena ada rasa syukur. Kita
kita bukan lagi menjadi orang yang dengan berat hati mengikuti perintah Allah. Apa perintah Allah misalkan terkait kasih? Ya, berilah misalkan kepada yang membutuhkan. Dengan rela hati kita bisa memberikan, kita mencurahkan perhatian. Mengampuni, itu perintah Allah. Dengan rela hati kita bisa mengampuni. Beda pendapat boleh, beda prinsip boleh, namanya hidup. Enggak selalu kita ketemu orang yang seprinsip, senada, sepikiran dengan kita. Beda pendapat boleh, tapi kalau sampai membenci, ya Tuhan enggak mau. Kita harus mengasihi. Beda pendapat wajar, di mana-mana bisa terjadi. Tapi kita tetap diminta Tuhan mengasihi. Nah, oleh karena itu yang mengenal Allah pasti bisa menuruti perintah-perintahnya. Entah itu mengasihi, entah itu mengampuni. Lalu menghidupi kebenaran. Karena seorang pendusta tidak mungkin menghidupi kebenaran. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Allah, kita pasti menghidupi kebenaran. Mau menuruti perintahnya tadi. Yang menuruti perintahnya di dalam dirinya sudah mengalami kasih Allah secara sempurna. Nah, ini yang tadi saya katakan. Kalau Bapak Ibu Saudara merasakan betul kasih Allah yang demikian besar ini, nggak perlu didorong-dorong, nggak perlu dipaksa-paksa. Kita mengasihi Allah. Kita bisa menuruti perintahnya. Karena kita betul-betul merasa berhutang sama Tuhan. Mendapat kesempatan hidup dari Tuhan. Saya harusnya mati binasa, tapi Tuhan selamatkan saya. Saya berhutang sama Tuhan. Jadi yang namanya mengasihi sesama, menuruti perintahnya, itu bisa kita lakukan dengan hati yang rela. Kenapa? Saya sudah bersyukur sekali memperoleh keselamatan yang seperti ini. Memperoleh jaminan keselamatan, hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, hidup dalam pembelaan Tuhan. Kenapa sulit sekali untuk kita melakukan perintah Tuhan hari-hari ini? Kenapa? Kenapa kita begitu sulit menjaga hidup kita, mengikuti perintah-perintahnya hari-hari ini? Karena kita terus-menerus melupakan kasih Tuhan kepada kita setiap hari. Kita lalai. Bangun tidur kita langsung mikir kerjaan. Langsung kita mikir kebutuhan. Langsung kita mikir kesibukan. Kita lalai, kita lupa bahwa Tuhan sedemikian sayang sama kita. Kasihnya sedemikian besar bagi kita. Kita lupa. Sehingga kita berpikir, kalau saya seperti ini hari-hari ini, ya ini karena saya memang pantas seperti ini. Enggak, ini semua karena Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara dalam keadaan terpelihara, itu karena Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, itu karena Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara masih mendapatkan keluarga yang mengasihi kita, itu karena Tuhan. Ada pembelaannya, ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ini kasihnya yang dinyatakan hari-hari. Tapi seringkali kita juga melupakan ini. Yang di dalam Kristus ayat yang ke-6, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi hal yang kedua yang saya mau katakan. Yang pertama tadi kasih harus nyata. Bab yang kedua, poin yang kedua adalah kasih kita kepada Allah harus dinyatakan. Kalau kasih Allah kepada kita, udah gak pusing Allah. Allah menyatakan itu setiap hari. Tapi bagaimana kasih kita kepada Allah? Bagaimana Pak, Bu, Mas, Mbak, Om, Tante, Dek? Gimana kasih kita kepada Allah? Oh, saya sudah melayani. Benarkah melayani itu saja cukup membuktikan kasihmu kepada Allah? Oh, saya sudah ke gereja. Oh, benarkah ke gereja saja itu cukup membuktikan kasih kita kepada Allah? Anda bisa melayani, tapi tetap ketika kita melayani, yang kau bayangkan adalah kepentinganmu. Anda bisa ke gereja, tapi ketika bergereja pun yang kita pikirkan kepentingan kita. Lalu apakah itu cinta namanya? Kalau yang kita lakukan semua orientasinya untuk kepentingan diri kita sendiri. Itu bukan cinta. Kalau cinta, kalau sayang, kalau kasih, segala sesuatu ini orientasinya kepada yang kita kasih itu. Mari renungkan baik-baik. Barang siapa di dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Saya mau kasih ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Untuk cross check, benarkah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Untuk cross check, benarkah iman kita sudah dalam track yang benar? Pengertian kita sudah benar? Atau selama ini kita sama seperti jemaat pada waktu itu. Yang penting iman, tapi hidupnya nggak benar, kekudusannya berantakan, tidak mau mengasihi sesama. Yang penting iman saja. Mari kita cross check.
Ini kamar mandi. Berkaitan dengan mandi. Berkaitan dengan mandi. Apa fungsi kamar mandi? Saya nggak bilang buang air kecil, buang air besar. Saya nggak bilang untuk karaoke, gitu kan. Ada kamar mandi karaoke kan ya. Saya nggak bilang merenung kamar mandi, sumber inspirasi. Nah, saya nggak bahas itu. Terkait dengan mandi, apa fungsi kamar mandi? Ya mandi, maksudnya mandi itu berfungsi untuk apa? Membersihkan tubuh. Setuju ya Bu ya? Di dalam kamar mandi ada apa aja? Ada bak mandi tentunya. Ada gayung, ada air untuk membilas, untuk membasahi badan kita. Ada sabun, ada shampoo, ada odol, ada sikat gigi. Mungkin ada lulur, yang perempuan-perempuan, wah komplit itu. Ada lulur, sabun, conditioner, sampo, apa itu, semacam semen putih, semen hitam segala macam. Komplit kayak punya Pak Daniel itu ya. Komplit di situ, di kamar mandi. Intinya semua hal yang ada di dalam kamar mandi fungsinya untuk membuat hidup kita, badan kita bersih, harum, wangi. Setuju? Jadi kalau ada orang yang dekil, kotor, anggaplah dia pekerja tambang, keluar dari tambang, wah kotor banget, debu lah, tanah nempel semua. Lalu mandornya bilang, sana pergi ke kamar mandi, bersihkan badanmu. Dia datang ke kamar mandi, dia masuk ke kamar mandi, 5 menit dia berdiam di kamar mandi, lalu dia keluar dari kamar mandi, mandornya bilang, kenapa badanmu masih kotor? Kan saya udah nyuruh kamu ke kamar mandi. Oh, saya sudah ke kamar mandi kok Pak. Saya sudah ke kamar mandi, serius Pak. Lah kenapa masih kotor? Ya enggak tahu. Yang salah kamar mandinya atau orangnya? Yang salah kamar mandinya apa orangnya? Saya tanya. Base. Kejadian seperti ini yang salah ini kamar mandinya apa orangnya? Instruksinya. Instruksinya karena disuruhnya ke kamar mandi, bukan mandi ya. Oke. Berarti ini orang yang betul-betul harus disuruh sesuai dengan instruksi. Kamu mandilah sana. Masuk kamar mandi, tapi dia tidak mau mandi. Tapi dia di dalam kamar mandi. Bisakah bersih? Instruksinya sudah benar. Tapi dia tetap gak mau mandi. Tapi dia masuk ke kamar mandi. Bisakah badannya bersih? Tak bisa. Berarti kamar mandinya ini gagal berfungsi dong? Bukan. Bukan kamar mandinya yang gagal berfungsi. Betul? Orangnya yang bandel. Sama halnya dengan iman. Di dalam iman, itu ada pengampunan. Di dalam iman, ada kebenaran. Di dalam iman, ada pemulihan. Di dalam iman, ada berkat. Ada perkenanan. Ada kesembuhan. Semua disediakan Tuhan di dalam iman. Tapi ada orang yang penting iman saja. Dia nggak mau yang lain-lain. Dia nggak mau ngampuni. Tetap aja kotor. Orang masuk kamar mandi, tapi nggak ngapa-ngapain. Dia nggak mau membasahi dirinya. Sekalipun sudah masuk kamar mandi yang fungsinya untuk membersihkan, orang ini tetap harus melakukan apa yang dia kerjakan di dalam kamar mandi. Guyur badannya, ambil sabun, mulai basahi dirinya, ambil shampoo, betul? Dia harus melakukan sesuatu di dalam kamar mandi. Nah mungkin nanti abad ke-22 silahkan ciptakan kamar mandi yang Anda masuk, diam aja, keluar, bersih, nah monggo silahkan. Tapi hari ini karena konteksnya belum ada kamar mandi yang semacam itu, saya pakai contoh ini. Dalam iman Pak, Bu, Mas, Mbak, Om, Tante, kita bisa tinggal di dalam iman tanpa ada perubahan apapun. Apakah yang salah imannya? Halo? Yang salah adalah kita tidak mau menggunakan iman kita dengan sebagaimana mestinya. Dalam iman, ada dorongan Allah untuk kita hidup serupa Kristus. Di ayat yang kita baca tadi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang mengaku hidup di dalam dia, harus hidup seperti Kristus hidup. Mana ini? Next Mas Nunus. Bantu Mas Nunus. Oh, enggak mau di next. Nah, perhatikan ini.
Ajaran yang mengatakan bahwa cukup dengan iman saja kita diselamatkan dan menolak hidup kudus dalam menghidupi iman, sesungguhnya adalah sebuah penyesatan yang mengerikan. Ngeri. Yang penting iman, percaya sama Yesus. Period. Titik. Gak bisa. Iman dan keserupaan dengan Kristus gak pernah bisa dipisahkan. Anda mengaku beriman, tapi hidupnya kok beda banget sama Kristus, berarti Anda tidak beriman. Iman dan keserupaan Kristus nggak bisa dipisahkan. Makanya kemarin minggu Mas Yunus bilang, mengasihi Allah dan mengasihi manusia itu seperti dua sisi mata uang koin. Nggak bisa dipisahkan. Mengasihi Allah adalah wujud iman kita. Mengasihi sesama adalah satu bentuk keserupaan Kristus. Dia begitu mengasihi orang-orang yang di sekitarnya. Tapi masih banyak hal yang lain lagi di dalam situ. Perintah Allah yang banyak sekali, mengampuni, persembahkan, memberi. Perintah mengenai hidup benar, hidup kudus. Perintah mengenai doa. Perintah mengenai bersaksi. Masih banyak perintahnya. Ikuti. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus, kita akan melakukan perintah Tuhan dengan hati yang enteng. Ingat tadi, kalau sampai hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita beriman, tapi hati kita masih tawar hati, masih pahit hati, hidup kita masih kacau, masih menyimpan rasa dendam, kita belum dipulihkan, masih mangkel. Jangan-jangan iman kita ini nganggur di gudang, penuh dengan sarang laba-laba, gak pernah dipakai. Iman ini harus dihidupi. Amin. Mengasihi Allah berarti kita melakukan perintahnya. Kalau kita bilang kita beriman sama Tuhan, kita mengasihi Allah, berarti kita menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan. Apa yang jadi perintahnya Tuhan hari-hari ini yang mengganggu pikiran Bapak Ibu Saudara? Mengenai apa? Memberikah? Saya didorong sama Tuhan untuk saya memberi, meringankan. Oh, ini mau retret. Ada 1-2 orang yang rasa-rasanya kesulitan. Oh, saya mau bantu dia. Yang penting dia bisa berangkat retret. Itu Anda memberi. Saya coba sebutkan contoh-contoh realnya saja. Mengampuni, oh saya belum mengampuni orang ini. Saya mau lepaskan pengampunan buat dia. Karena tanpa saya mengampuni, hidup saya terus terpenjara. Saya mau ampuni. Apa perintah Tuhan yang hari-hari ini mengganggu pikiran kita? Yuk kita lakukan. Bukti kita mengasihi Tuhan. Kalau tadi Pak Ruli dengan Denta, saya dorong Pak Ruli kalau mengasihi anak lanang, nyatakan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengasihi Allah, nyatakan, wujudkan kasih kita sama Allah. Saya tidak sedang bilang mengenai pelayanan saja, karena sekali lagi, kita bisa melayani, kita bisa ke gereja, tapi ketika kita melakukan hal-hal ini, kepentingannya tetap untuk diri kita. Yang mengasihi, pasti melakukan untuk kepentingan orang yang kita kasihi. Yang ketiga, kasih kepada sesama. Harus nyata. Yang pertama tadi, kasih itu harus nyata. Yang kedua, kasih kepada Allah harus nyata. Yang ketiga, kasih kepada sesama harus nyata. Ayatnya masih sama. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dah, gampang. Rasul Yohanes sekali lagi. Kelihayannya dalam linguistik. Rasul Yohanes itu linguistiknya bagus sekali. Apa itu linguistik? Kemampuan mengolah kata. Kemampuan berdiksi, memilih kata demi kata. Jago banget. Dia berkata, barang siapa tidak mengasihi saudara yang kelihatan, tidak mungkin mengasihi Allah yang enggak kelihatan. Ini mah sudah terlalu mencolok sekali. Kalau ngomongin hari-hari ini dengan bahasa kasarnya, ngapusi. Kalau kita bilang mengasihi Allah yang enggak kelihatan. Tapi kita enggak mau mengasihi saudara yang kelihatan.
Yuk yang hari-hari ini masih ada ganjelan-ganjelan, ya ganjelnya dibuang ke Purwodadi aja. Katanya ada makanan Purwodadi itu ganjel real katanya. Pernah lihat belum? Belum ya, searching nanti. Saya lupa itu makanan khas mana. Namanya ganjel real. Orang Jawa itu ngeri-ngeri ya. Ganjel real aja dimakan. Ada lagi kuping gajah dimakan. Ada lagi balong ketek dimakan. Pernah tahu balong ketek? Nah, ngeri-ngeri itu orang Jawa itu. Jangan main-main sama orang Jawa. Yang ini ganjel real aja dimakan. Ada lagi namanya roti kijing. Pernah makan roti kijing? Orang luar negeri lihat kijing aja ngeri, kita makan itu kijing. Ya, ganjelan-ganjelan itu dibuang semua. Ya, siapapun yang hari-hari mengganjal hati kita. Aku kok ada ganjelan ya? Sama Bu Nyoman, saya akan datangnya. Bu, aku ganjel ya Bu. Ungkapkan. Beliaunya akan ngerasa, oh selama ini gue. Tapi kan aku sudah mengungkapkan. Minta maaf ya Bu, saya mau kita bereskan. Umpama Bu, umpama gitu kan. Mbak Asih, gimana? Ini sudah ganti tahun, bakso juga belum terwujud gitu kan. Masa ya bakso hanya tinggal bakso gitu kan. Loh. Janji tinggal janji maksudnya. Aduh gimana ini gitu kan. Saya ganjel nih Mbak, ngomong. Ya. Lisa gitu ya. Lis, mau ganjel gitu ya. Ngomong, saya akan ngomong. Samanya juga Lisa, ada ganjelan, ngomonglah. Pak, Mas, Om, saya ganjel nih. Ngomong. Entah kepada sesama jemaat di tempat ini maupun yang di luar. Apapun itu. Seperti yang dikatakan Mas Nunus kemarin. Mengasihi Allah dan manusia itu seperti dua sisi mata uang koin. Yang kalau salah satunya hilang, ya ora kanggo. Nggak bisa buat beli. Ya, nih, uang 1000-an kelapa sawit. Siapa yang masih nyimpen ya? Dulu katanya isunya ada emasnya ya Mas Gren. Katanya satu keping bisa dijual berapa juta. Wah, ada yang percaya, ya toh. Ada yang masih koleksi ini. Ini kalau buat keroan enak loh ini, produk kandel soalnya. Kalau yang sekarang kan enteng banget ya, malah melecet kabeh gitu kan buat keroan. Ini mantep ini. Mengasihi Allah, mengasihi sesama seperti dua sisi mata uang koin. Gak bisa kita hilangkan. Sama seperti tadi, iman dengan keserupaan Kristus. Gak mungkin bisa dipisahkan. Kalau kita bilang kita beriman, kalau kita bilang kita mengasihi Allah, maka kita pasti akan serupa seperti Kristus, maka kita pasti akan mengasihi sesama. Amin. Terakhir, dia masih ingat ini materi bulan lalu, pertumbuhan rohani. Masih ada sangkut pautnya. Rasul Petrus bilang, iman ya jangan cuma iman. Tambahkan pada iman apa? Kebajikan, naik. Tambahkan pada kebajikan apa? Pengetahuan. Tambahkan pada pengetahuan, penguasaan diri. Tambahkan pada penguasaan diri, ketekunan. Tambahkan pada ketekunan, kesalehan. Pada kesalehan, tambahkanlah kasih saudara seiman. Brotherly kindness, berbicara kasih kepada saudara seiman. Kepada saudara seiman, tambahkan kasih kepada semua orang. Ini pertumbuhan rohani. Mengasihi. Kalau kita bilang kita beriman, kita mengasihi Allah, maka akan ada pertumbuhan rohani. Yang pada akhirnya ujungnya, rohani kita yang bertumbuh ini harus bisa dinyatakan dengan mengasihi sesama, mengasihi orang-orang. Ya, refleksinya. Setiap hari dalam upaya mengasihi, ingat kalimat ini. Ingat pertanyaan ini. Apakah pantas jika saya tidak mengasihi orang ini, padahal saya sangat dikasihi Allah? Ketika Mbak Asih melihat seseorang, sebelum akhirnya muncul reaksi ketidaksukaan, renungkan. Apakah pantas saya tidak mengasihi orang ini? Apakah pantas saya membenci orang ini, padahal saya sangat dikasihi Allah? Atau dengan kalimat yang lain, pantaskah kita mengasihi, pantaskah kita membenci apa yang Allah kasihi? Pantaskah kita membenci orang-orang yang ada di sekeliling kita, padahal Tuhan pun mengasihi mereka? Pantaskah kita membenci yang Allah kasihi? Gak pantas kan? Siapa kita? Apa kita lebih hebat dari Allah? Kan tidak. Oleh karena itu,
Pikirkan, renungkan. Dan ini kesimpulannya. Kasih itu abstrak, mengasihi itu nyata. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu satu kesatuan. Harus terwujud. Karena iman dan keserupaan Kristus gak bisa dipisah. Gak bisa. Hari-hari ini apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, saya dorong untuk kita belajar mengasihi Allah, menunjukkannya, dan mengasihi sesama. Kita menunjukkannya, kita menyatakannya. Pemain musik boleh bantu maju ke depan. Pemain musik maju ke depan, mengiringi kita untuk menyanyikan suatu lagu, suatu pujian, untuk membantu kita merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau renungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Bahwa kita harus menyatakan kasih kita, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Supaya hidup kita ini boleh sungguh-sungguh menyenangkan hatinya. Makasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Pikirkan baik-baik. Waktu hidup yang Tuhan beri ini merupakan kesempatan berharga yang Tuhan beri kepada kita untuk kita menyenangkan hatinya. Oleh karena itu renungkan baik-baik. Hidup ini harus jadi berkat, harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan. Biarlah kami belajar untuk memakainya demi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Thank you Lord. Mampukan kami, tolong kami. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Ya, katakan pada Tuhan, dan mari kita serahkan hidup kita bagi hormat kemuliaannya. Biar Tuhan pakai hidup kita untuk menyatakan kasih kepada Allah dan menyatakan kasih kepada sesama. Biarlah hidup kita boleh sungguh-sungguh menyenangkan hatinya. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Makasih Bapa. Aku masih kuat.
bila saatnya nanti ku tak. Saya ajak jemaat Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Allah. Dan sekali lagi kita mau berseru bersama-sama. Oh Tuhan, ya pakai kami Tuhan. Makasih Bapak. Dan saya mohon dengan hormat Mas Grendel akan memimpin kita dalam doa peneguhan firman Tuhan. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saatnya nanti, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk belas kasih-Mu yang luar biasa pada kami Bapa. Terima kasih Tuhan juga Tuhan. Firman yang telah disampaikan pendeta kami, kepala sidang kami Tuhan. Pak Daniel Tuhan tentang mengasihi lebih untuk mengasihi Engkau, mengasihi sesama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bila setiap firman yang kita boleh tidak kembali sia-sia. Tapi kami boleh belajar terus Tuhan. Mengasihi Engkau sampai nanti Tuhan datang Tuhan. Dan biarlah Tuhan kasih kami ini tidak munafik, tetapi kasih yang benar-benar tulus, kasih yang benar-benar sejati Tuhan. Terima kasih Bapa buat sore ini Tuhan. Saat firman ditabur tidak akan kembali sia-sia, tapi akan bertumbuh di hati kami terus dan terus Tuhan. Terima kasih Bapa buat sore ini. Di dalam nama-Mu Tuhan bisa berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan, amin. Bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dan juga kita mengasihi sesama. Sebelum kita mau memberikan beberapa dari keuangan kita, mungkin saya boleh share dikit ya Pak Daniel. Jadi berkaitan dengan mengasihi saudara-saudari, beberapa hari yang lalu saya lihat-lihat dari sosmed gitu, ada video yang viral, mungkin Bapak Ibu tahu, dari sebuah kompetisi audisi The Voice Kids. Ada dari luar yang dia ketika dia bernyanyi, dia mengikuti tes bernyanyi, dia bernyanyi dengan gerakan tubuh, di mana waktu itu karena The Voice Kids kan jurinya nggak hadap ke dia, jadi dia nggak tahu, jadi juri-jurinya nggak tahu. Ketika ada seorang juri yang merasa suaranya ini bagus, dia langsung tekan tombolnya dan dia mau berputar. Ketika dia berputar, dia sangat kaget melihat seorang anak ini bernyanyi dengan gerakan yang ada bahasa tubuhnya. Nah itu ketika juri bertanya kenapa dia bernyanyi dengan seperti itu, dia berkata bahwa adiknya dia itu nggak bisa ngomong. Jadi dia pengen mengikuti kompetisi itu biar adiknya juga tahu kalau dia menyanyi apa artinya gitu. Di situ jurinya menangis. Saya sendiri juga waktu melihat video itu saya sendiri juga berbes saudara. Jadi bagaimana dari video itu kita disadarkan bahwa bagaimana kita harus mengasihi. Kita harus mengasihi saudara kita, terlebih kita mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, itu saja. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Saya boleh dengan kasih Kristus, Mbak Dita boleh berdoa untuk persembahan? Ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk petang hari, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberikan. Dan sebentar Tuhan kami mau mempersembahkan sedikit yang apa kami punya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah persembahan ini dapat menjadi alat untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Mari saya persilahkan kepada yang bertugas. Satu takaran yang baik.
persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan, dan selanjutnya kita mau melihat info sepekan MCC. Shalom jemaat yang terkasih. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah minggu ini. Bersama saya Putri Dan saya Adris, mari kita simak info sepekan MCC. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Sebab siapakah kita sehingga Allah mempercayakan kita untuk memenuhi panggilannya. Untuk itu bagi saudara-saudari yang rindu melayani di bidang tarian, bisa bergabung bersama Metaden di latihan tamborin setiap hari Senin pukul 6 sore. Pemuritan merupakan proses yang mendorong pertumbuhan iman seseorang untuk bertumbuh menuju kedewasaan rohani secara bertahap menjadi mempelai Kristus. Ikuti kelas pemuritan secara online bersama Bapak Gembala yang diadakan setiap hari Selasa pukul 6:30 malam. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Alami pertumbuhan rohani akan pengenalan Kristus di persekutuan Oikos setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Kerelaan melayani serta kerinduan untuk memberikan yang terbaik adalah wujud nyata kasih kita kepada Tuhan. Persiapkan diri Bapak Ibu Saudara yang terlibat pelayanan di ibadah raya MCC dengan hadir di latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6 sore untuk ibadah raya yang pertama dan pukul 7 malam untuk ibadah raya yang kedua. Doa yang sungguh-sungguh dan dilandasi dengan iman sangat besar kuasanya. Miliki kerinduan untuk mengambil bagian sebagai pendoa di Menara Doa MCC setiap hari Jumat pukul 6 sore. Shalom anak-anak muda, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nikmati persekutuan muda remaja Metanex setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore yang bertempat di Solotech Christian University. Mencintai firman Tuhan adalah dasar seorang anak mengenal Kristus dan bertumbuh di dalam iman kepadanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri sampai usia 12 tahun, bisa bergabung di ibadah sekolah minggu Al-Fakir setiap hari Minggu pukul 3 sore. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari datang dan beribadah bersama, memuji nama Tuhan, mengucap syukur, serta beroleh kekuatan yang baru dari firman Tuhan di ibadah raya MCC. Ibadah raya yang pertama setiap hari Minggu pukul 8 pagi di Solotech Christian University. Dan ibadah raya yang kedua setiap hari Minggu pukul 5 sore di Five Hotel Solo Baru. Terima dan rasakan lawatan Tuhan menjamah hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Sekian info sepekan MCC. Mari kita mengikuti kegiatan gereja kita dan pastikan Bapak Ibu Saudara terberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Bersama saya Putri Dan saya Adris, sampai berjumpa di ibadah selanjutnya. Grace Center, Mike Disciple, keep shining. Tuhan Yesus memberkati. Pak Iwan, waduh mulai baterainya mulai habis. Lihat-lihatan sama saya. Bapak Ibu, pengumuman tambahannya besok hari Rabu kita ada Oikos di Ngipang. Betul?
betul ya, rumahnya Mas Lili, di kediaman Mas Lili. Lalu kemudian hari Rabu juga, betul ya, hari Rabu juga pagi itu kaum wanita kita diundang, diminta untuk melayani Panti Wereda Asih Solo Baru. Ya, beberapa kaum wanita sudah mendaftarkan diri. Ada berapa orang kemarin? Ada 10 orang dari ibu-ibu, dari kaum wanita yang akan berangkat melayani. Puji Tuhan, walaupun kita belum resmi tergabung di BAKS, tapi sudah diminta sama Komisi Wanita BAKS untuk melayani. Jadi bersyukur bahwa setidaknya Komisi Wanita MCC bisa terlibat dalam pelayanan BAKS, gitu ya. Besok hari Rabu jam 9 pagi pelayanannya. Langsung ketemu di sana berarti ya. Semua akan langsung berkumpul di Panti Wereda Asih. Bagi ibu-ibu yang belum tahu lokasinya di mana, nanti bisa searching di Google Maps Panti Wereda Asih. Nggak tahu ada relasi apa sama Mbak Asih ya, mungkin masih pengurusnya mungkin. Nanti akan ada Panti Wereda Dita gitu ya. Pengurusnya Mbak Dita. Baik, Rabu sore ini ya, saya akan melayani di retret anak-anak muda di GBI Debugan. Jadi mungkin nanti beberapa rekan-rekan pemuda yang memang mau mendampingi, menemani, silahkan nanti kumpul di Maestro, kita berangkat bareng-bareng. Ya, hari Rabu itu jam 6 sesinya. Jadi mungkin saya berangkat setengah 5 dari Solo, takut kemerungsung ya. Rabu sudah merah itu ya. Monggo yang rindu nanti bisa WA sama saya aja, Capri ya. Kemudian retret sampai sekarang sudah 63 orang pendaftar. Ada kemungkinan bertambah 3 lagi, masih dalam proses mau dipikirkan. Ya, dia WA saya pengen mengikut sertakan anaknya, tapi saya bilang ya kalau anakmu sendiri ya kasihan, coba didampingi sama orang tua. Anaknya masih mungkin kelas 4 atau kelas 5 ya. Mau dilepas sendiri biar belajar mandiri gitu. Bukan jemaat MCC, orang domisilinya di luar kota, tapi melihat pergerakan gereja kita cukup tertarik dan rindu mengikut sertakan anaknya ikut retret, karena di kotanya mereka hampir tidak ada retret di Jawa Barat itu. Ya, di satu desa, bukan satu desa ya, satu kabupaten yang mereka tinggali itu gereja jarang sekali bikin retret. Ya, jadi dia rindu mengikut sertakan anaknya biar anaknya belajar mandiri. Saya bilang ya monggo sih, kalau anaknya memang mau ya kami kan panitia pasti mendampingi, toh kenal juga gitu. Tapi alangkah baik kalau orang tuanya ikut gitu Pak Iwan. Jadi sedang dipikirkan, semoga orang tuanya sudah bisa ikut sekalian. Itu saja. Oh ya, masalah pembiayaan retret ya, baik yang mendaftar ya, tolong bisa segera minimal di DP dulu atau dicicil dulu supaya panitia bisa punya cukup dana untuk DP ini, DP itu, transportasi, kaos, apa semua yang dibutuhkan biar bisa segera berjalan. Itu saja tambahan dari saya. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Kita ketemu lagi pada minggu depan jam 5 sore di Hotel Pop. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, dengan pembicara Bapak Evangelis Jemi Kalalu Sanger. Pak Jemi Sanger itu pelayan Tuhan yang cukup juga dikenal di kota Solo. Dulu guru SMA Negeri 5, guru agama Kristen, tapi sekarang lebih aktif sebagai dosen dan pembicara rohani di berbagai instansi ya. Jadi kita undang beliau jam 5 sore di Hotel Pop, jangan lupa. Jadi jangan ke sini ya, Pak Iwan jangan lupa banget ke sini ya, ke Hotel Pop. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup di dalam doa ibadah kita malam hari ini. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk berkat yang boleh kami terima malam hari ini, puji-pujian yang menguatkan hati kami, membawa hati kami, cinta kami kepada Tuhan semakin bergelora, roh kami berkobar-kobar. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan bertaat atas puji-pujian. Terima kasih Tuhan untuk suasana yang indah malam hari ini. Lewat firman Tuhan kami juga diteguhkan kembali untuk kami mengasihi Tuhan dengan perbuatan yang nyata, kami mengasihi sesama juga dengan perbuatan yang nyata, sehingga iman yang kami hidupi ini betul-betul iman yang memiliki perbuatan yang berkuasa. Sehingga bukan hanya iman yang kosong, yang mati, tetapi iman yang sungguh-sungguh aktif dan hidup. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan pada malam hari ini setiap jemaat yang sudah hadir,
Kami beroleh berkat-berkat yang terindah, yang teristimewa. Kami percaya Tuhan mencurahkan berkat kepada kami. Dalam pekerjaan tangan kami, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Di dalam pelayanan kami, Tuhan terus percayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Di dalam sekolah kami yang masih sekolah, Tuhan buat anak-anak ini menjadi anak-anak yang berprestasi, yang pandai, yang mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam pergaulan Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Biarlah kasih karunia Tuhan terus membentengi anak-anak Tuhan ini. Dan juga kami berdoa dalam pergumulan-pergumulan kami, di dalam kesesakan-kesesakan kami memerlukan pertolongan Tuhan. Biarlah kami percaya di dalam nama Yesus pertolongan tepat waktu Tuhan akan nyatakan. Kami tidak dapat berjalan sendiri, kami perlu Engkau Tuhan. Oleh karena itu apapun yang kami gumulkan hari-hari ini, kami percaya ada jawaban atasnya. Dalam nama Yesus semua akan indah tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat Tuhan yang belum hadir pada malam hari ini. Apapun yang menjadi kendala mereka, Tuhan menilik dan melawat mereka. Tuhan gerahkan hati mereka, bahwa mereka pada kesempatan-kesempatan berikutnya untuk beribadah bersama-sama dengan kami, sehingga mereka boleh mengerti, memahami betapa pentingnya arti persekutuan itu. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah penjagaan penyertaan Tuhan ada atas kami dan mengumpulkan kami kembali pada pertemuan-pertemuan ibadah yang akan datang. Rencana pelayanan minggu depan berjalan dengan baik, dengan lancar. Baik juga kunjungan ke Panti Breda Asih, pelayanan retret GBI Debegan, semuanya berjalan dengan lancar. Dalam urapan Tuhan, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus memampukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih rencana retret kami tanggal 7 sampai 9 April pun apapun yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Panitia-panitia yang bekerja keras, Tuhan akan beri kekuatan, kesehatan, kemampuan, kekompakan. Sehingga retret ini sungguh-sungguh retret yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami boleh pulang membawa sukacita dari Tuhan. Membawa damai sejahtera yang daripada Tuhan. Membawa berkat-berkat yang dari Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan juga damai sejahtera persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa ada dalam hidup kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bila engkau tak bersama